wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bahwasanya kita masih bisa melanjutkan hanca kita ya. Berbahagialah kita masih tidak terlalaikan urusan dunia ya. Nah, dunia itu laibun walahun watakasurun watafakhurun ya. Lahun laibun zinatun takasurun tafakhurun, melalaikan ya. Ada yang karena dunia tidak sempat berjamaah ya, karena dunia tidak sempat ngaji ya, karena dunia tidak sempat baca Quran, karena dunia tidak sempat silaturahmi pada orang tua ya. Karena dunia ujungnya tidak sempat berdoa ya kepada Allah gitu. Apa yang kita cari ya itu. Nah itu jadilah anak akhirat, kata Sayyidina Ali, jangan menjadi anak dunia ya. Gitu. Nah, kalau kita seperti itu maka kita menjadi bodoh ya. Menjadi bodoh. Nah, itu awalannya itu ya, atau lemah akal ya, al-ajizu ya itu. Ketika Rasulullah ditanya siapakah orang yang mukmin paling baik ya, ahsanuhum khuluqa, itu ayyul mukmin afdal, siapa mukmin yang paling hebat gitu, yang ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, siapa mukmin yang cerdas gitu. Bukan cerdas IQ-nya ya. IQ teh yang normal tuh ada 4 macam. Ada IQ yang rendah tapi normal gitu ya. Nah, itu sampai 90 tuh. 60 sampai 90. Ada yang sedang rata-rata, normal rata-rata ya. 91 sampai 110. Nah, yang IQ-nya tinggi 110 sampai 130. Nah, yang istimewa itu ya 130 sampai 150 itu istimewa. Tapi Rasulullah menyampaikan yang cerdas itu al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, siapa mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak berbuat maksiat, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal kematian. Nah itu lawan nanti al-ajizu, yang lemah ya. Al-ajizu itu yang lemah akalnya atau bodoh lah bahasa kitanya. Itu orang-orang yang manit taba'a nafsahu hawaha, mereka yang mengikuti hawa nafsunya itu bisa nahan ngeker gitu, tunggul di rarud, catang di rumpak, halal haram sikat gitu. Fatamana ilallah, dan mereka berharap kepada Allah, ongkoh wae ngedul jeung ikut hawa nafsu, tapi ai ka Allah mah hayang surga ta eta. Ongkoh tara ngapalkeun tara sakola tapi hayang lulus ta eta. Eta tolol, mata kitanya tolol ya. Ngaji embung berjamaah tara tapi hayang surga. Oh ulah gitu atuh.
Gambarannya untuk hidup di dunia saja ya. Untuk hidup di dunia saja yang hanya 60 sampai 70 tahun. Rasulnya gitu, akmaru ummati, umur umatku teh gitunya hanya sab'in, hanya 60 ya, sitin sab'in sana hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqlahun, dan hanya sedikit yang lebih dari 70 cek Nabi. Nah, kita gambarkan untuk hidup di dunia saja yang hanya 60 sampai 70 tahun langsung qaid, langsung mati. Kita bersiap-siap kan? Itu. Sok emut-emut. Kita bersiap-siap untuk hidup di dunia, belajar SD, SMP, SMA, kuliah. Berapa tahun tah? Keur bekal naon tah? Hidup di dunia gitu, nya gitu. 70 tahun maut dicenak teu? Bukan berarti tidak boleh berbekal, harus berbekal eta oge. Ngan utamakan bekal mah untuk yang waktu yang panjang atuh. Ya. Tapi boleh, oleh Islam boleh untuk hidup di dunia saja yang hanya sampai 70 tahun lebih sedikit, itu yang panjang umur itu. Ya. Kita belajar sekian tahun, ya. Nganjuk rumah cicil 15 tahun. Aya aturan memeh lunas geus maot. Ngeredit motor, mobil, ya. Itu. 3 tahun, aya 5 tahun eta teh, ya. Aya lunas, aya ruksak mobilna teh. Masya Allah. Untuk hidup di dunia saja kita harus punya rumah, harus punya kendaraan nyicil, harus siapkan belajar panjang, itunya gitu. Itu punya sawah ladang, ya. Untuk hidup di dunia yang hanya 70 tahun maut temal dibawa. Itu berbekal, iya boleh berbekal. Maknya untuk 70 tahun saja bekalnya segitu capeknya, maknya untuk hidup yang kekal tidak berbekal. Cobi. Pantas Rasul menyampaikan al-kaisu yang cerdas itu. Makanya jadilah hamba akhirat, ada anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Itu. Nah itu awalannya itu, ya. Itu dengan cara yang canggih ngaji itu jadi pelajaran buat kita. Apa alasannya gitunya? Itu UKM harus ditegur itu. Ya, itu tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Saling wasiat dalam kebenaran dan saling wasiat dalam kesabaran. Itu ya. Itu. Berbekal lah, berbekal. Ya. Itu. Moal aya nu wayah kieu gawe atuh. Yakin mari istirahat atuh penting. Aya anu otak gawe eta kerja gitu, teu sempet ngaji, teu sempet salat berjamaah, teu sempet baca Quran kita kerja, teu sempet menghubungi orang tua, teu sempet panggih jeung budak. Eta nanaon mah bebeakan gitu eta dunia nya. Jeung budak teu panggih berangkat budak sare keneh. Balik budak geus sare deui. Ya gitu. Ya. Nah itu bodoh itu. Saur Nabi itu bodoh, ya. Waja'alna laila libasan, waja'alna nahara ma'asa. Ya, gitu. Malam istirahat, siang kerja. Gitu. Aleh ku burung. Burung sore pulang. Manusia mah penting pulang nanti jeung capek ngajengkang. Nah itu. Ya, Bapak hadirin sekalian, nah, berbekal ya untuk akhirat. Gitu. Kita teruskan. Kenapa ada akhirat? Sebab awalan ini sengaja saya sampaikan. Surat yang akan kita bahas adalah surat Al-Buruj. Al-Buruj itu artinya gugusan bintang. Ada 3 arti Al-Buruj itu. Pertama, Al-Buruj berarti benteng yang tinggi. Yang kedua, Al-Buruj itu artinya bangunan yang megah bertingkat. Yang ketiga, yang sesuai dengan ayat ini, syiakul kalamnya adalah gugusan bintang. Ya. Di alam ini ada 12 gugusan bintang. Ya. Itu rasi, ya. Itu rasi bintang ada 12 itu. Ya. Itu. Nanti dari 12 bintang itu 12 kelompok-kelompok itu bulan mengelilingi masing-masing rasi itu 2/3 hari. Ya.
Kalau matahari mengelilinginya itu 1 bulan, 1 rasi itu. Sehingga setahun itu ada 12 bulan. Ya. Setiap rasi itu menjadi musim nantinya. 6 rasi di sebelah atas khatulistiwa disebut ya belahan bumi utara, ya itu ya itu. Ada yang belahan selatan di bawah, ada gambar nama handapun khatulistiwa utara selatan begitu ya. Itu makanya di setiap 3 bulan itu ada pergantian musim ya. 3 bulan itu ada musim semi itu 20 Maret semi tah ya, itu dari Desember ke Maret. Kemudian 21 Juni itu Maret April Mei tah. Juni 21 Juni itu musim panas itu di utara. Nah, dari mulai Juni sampai 22 September itu musim gugur. September ayeuna sampai Desember tah. Desember lebih tak ke tanggal 22 engke. Musim dingin itu, ya. Summer winter nih, autumn ya, bahasa deungeunna eta mah. Nah, gitu. Non summer teh panas ya, summer. Gugur musim musim dingin di kita mah nggak ada dingin di kita mah. Ya, dingin di kita tuh tidak sama dengan di subtropis. Kita khatulistiwa mah baik-baik saja gitu ya. Gitu. Dan hampir sama siang dan malamnya kita mah paling selisih 10 atau 20 menit siang dan malamnya itu. Kalau mereka di utara atau di selatan itu di subtropis, ya, apalagi di kutub, ada yang sehari-harinya tidak pernah selama sepanjang tahun tidak pernah melihat matahari. Ya, gitu. Nah itu. Ya. Itu perhitungan-perhitungan itu adalah di antara perhitungan beredarnya atau berputarnya matahari juga berputar sama. Ya. Gitu. Makanya ada aphelium dan perihelium, gitu ya. Itu bumi mengelilingi berputar sambil mengelilingi matahari. Matahari juga bergeser kanan kiri kita. Itu ya. Titik tertinggi nama terjauh dengan bumi itu aphelium, terendah itu perihelium. Jadi kadang panas tuh, kadang henteu gitu. Nah itu ya. Sedikit saya jelaskan tentang itu. Kebetulan saya dulu pernah setahun lebih sedikit belajar nu kitu tah. Ya, di UGM. Terjadi tapi ya pindah weh ka Unsil bareng di Pak Wawan. Itu ya. Karena korban perempuan itu gitu. Nah, kenangan tah. Hati-hati perempuan itu menyakitkan dan memilukan. Ya. Memilukan jadi milu kemana gitu tah. Ya, sekitar tentang itu ya. Kita baca dulu ya, setengah jam juga cukup lah. Belajar nateh ya, gitu. Jangan banyak-banyak. Ustaz Marfudin rahimallah. Maka Ustaz Marfudin Ubaidillah sampai ayat ke jangan panjang-panjang Ustaz Marfudin. Oh, belum di-share ya? Masya Allah. Terus tidak mau sonten keneh itu. Can di-share, nah pengen cicing wae, can di-share wae teh. Iya, karena ashabul yamin we nya. Nah, ini udah lama sih tadi teh pengen cicing wae tuh. Karena ashabul yamin golongan kanan. Nah, sudah bad brain langsung masuk lah. Insyaallah. Mengasad dibuka sad ayat surat yang ke-85. Ashabul yamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil
was-samaa'i dzatil buruj واليوم الموعود wal yaumil maw'ud وشاهد ومشهود wa syahidin wa mashhud قتل أصحاب qutila ashabul الأخدود ukhdud النار ذات الوقود an-nari dzatil waqud إذ هم عليها idhum 'alayha قعود qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sadaqallahul Sadaqallahul Azim. azim. Allah, Marfudin. Jiharkah itu, ya. Jiharkah itu, ya gitu. Tapi jiharkah sana asnam sana nu kadua na gitu. Jadi nadana nu kadua. Gitu nya gitu. Jadi buat beliau pas, buat kita tuh pas tah. Ngajeritnya. Masya Allah. Jaga umur. Maka kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Was-samaa'i, demi langit. Zatil buruj, yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wa syahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. An-nari dzatil waqud, yang berapi kayu bakar. Izhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya. Wahum 'ala ma yaf'aluna, sedangkan mereka atas apa yang mereka lakukan. Bil mu'minina syuhud, menyaksikan terhadap orang-orang mukmin. Bapak sekalian, ini surahnya surah Al-Buruj, ya. Surah yang ke-85. Ingat-ingat ya. Kayak menurut surat ke-85 naon Al-Buruj gitu. Aya surat ke-100 naon? Ayo. Terus anu enteng-enteng. Dan Al-Adiyat entos can. Entos tadi dibahas itu gitu nya ayat yang berapa teh? Ayat yang ke-114 naon? Itu ka. Ari juz amma pertama amma yatasaalun. An-Naba surat keberapa? 7? Berapa tinggali? An-Naba. Nah, juz 30. Surat berapa? Juz 8. Ai juz amma sabar surat? 37. 37.
Ya, gitu. Kenapa saya bahas itu? Karena kita akan menerangkan tentang kiamah, ya. Kiamah hari akhirat. Nah, itu penting sekali, ya. Sering dalam hadis atau dalam Al-Qur'an direndengkan dengan iman kepada Allah. Ya, gitu. Dalam Al-Qur'an An-Nur misalkan, ayat 2, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, iman pada Allah dan iman pada akhir itu sangat penting, ya. Karena iman pada hari akhir kita ngaji teh. Mun teu iman pada hari akhir moal ngaji Pak kita. Gitu. Abdi mun teu iman pada hari akhir moal ngaji atuh. Moal ibadah. Kenapa ibadah diantaranya? Karena ada hari akhir, ada hari pembalasan. Sehingga kita beramal soleh ingin dapat surganya dan berbuat jauhi buat maksiat takut ke dalam nerakanya. Karena ada hari akhir, hari pembalasan. Gitu ya, itu. Kemudian Rasul selalu menggandengkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, direndengkan selalu iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Ya, itu sangat pentingnya itunya. Itulah iman karena akhir wah bablas anginnya lah, ya, itu. Nah itu ya, tina 37 surah juz amma itu yang apa? Yang semuanya hampir semuanya makiyah itu. Ya. Hampir semuanya makiyah. Madaniyah mah ngan 3, madaniyah namanya. Dina eta teh. Anu dina juz amma teh. Juz amma. Tong kemana mana juga Al-Baqarah. Apa juz amma aja. Juz amma teh ayat 37, semuanya makiyah. Karena iman pada akhir teh harus di awal-awal, anak-anak kecil, anak-anak kita harus iman pada hari akhir. Mun teu ngaji neraka, kudu kitu ka budak teh. Ya, bukan menakut-nakuti, memang agama harus menakut-nakuti. Ya, dan memberikan hadiah gitu ya. Targhib buat tarhib, reward and punishment begitu ya, seimbang itu. Al-Bayyinah anu makiyahan anu madaniyah nama Al-Zalzalah dan An-Nasr. Selain itu 34 surat semuanya makiyah itu. Kenapa? Karena berhubungan dengan surga neraka, keimanan begitu ya. Tuh. Jelas tentang tadi ya, tentang tadi hidup untuk akhirat bukan untuk dunia ya. Itu. Dunia mah hanya goribun au abiru sabilin. Perjalanan nyimpang orang. Ya, nyimpang. Ya. Nah, awalnya was-sama'i, mulai lagi nih ada kalimat was-sama'i, demi wawunya qasam itu, sumpah. Ya, gitu. Dalam 3 ayat itu Allah bersumpah. 3 ayat itu. Was-sama'i, demi langit, dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang. Ya. Gitu. Buruj itu. Barju itu bintang-bintang, ya. Gugusan bintang. Ya. Bintang itu ada 3 fungsinya itu. Fungsi bintang itu. Pertama untuk hias. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha. Surah naon tah? Surat naon? Yasinnya. Walaqad zayyana as-samaa, Tabarok atau Al-Mulk. Ayat 5 ya, ayat 5. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumalis syayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Nah itu ya, itu. Nah, itu fungsi yang pertama adalah sebagai penghias langit. Ya, gitu. Wajah tak berjerawat bagaikan langit tak berbintang. Ain atau malah gitunya gitu. Aya oge Ustaz Marpudin dulu muazin. Berjuta-juta bintang di langit. Hanya satu yang bercahaya. Berjuta-juta tukang kredit. Bintang berjuta-juta gadis yang cantik. Hanya Adinda yang najis. Najis ugaladoh lah. Nah itu. Jadi langit tanpa bintang itu tidak ada hiasannya, kelam berwarna hijau, hidung we langit teh. Tapi ada bintangnya, taruh menjadi indahnya gitu. Kamu yang sedang
purnama nya cerah gitu. Aduh nya itu satu saat mah bapak-bapak nanti orang ngelaksanakeun rihlah bermalam di sebuah tempat itu tadabbur alam itu sunnah Rasul itu. Rasul itu semua nabi itu bermalam ya. Diajar bermalam di alam terbuka, salat malam di alam terbuka ada langit itu indah itu ya. Satunya tempat ada tempatnya sudah ada tempatnya. Di sana di PH kaluhur ka kiri aya namanya Ijem. Aya yang eta Ijem ngaranna teh ya, Ijem. Indah itu ya. Gitu. Mayarna murah meriah itu. Maka liwatkeun ya, maka liwatkeun. Diagendakan harus eta ya. Gitu. Nah, maksudnya apa? Belajar camping harus belajar itu. Mabit semua para nabi itu berjalan malam, semua. Ya. Itu. Ulah ogo nabi mah perang kamu. Ya, perang. Orang malain perang atau lelempangan gitu. Ya. Ya. Wassama idzatil buruj demi langit yang memiliki gugusan bintang. Ya. Wal yaumil mau'ud. Nah ini dan hari yang dijanjikan. Apa itu? Hari pembalasan, hari kiamat. Ya, gitu. Dalam Al-Qur'an ada banyak yang artinya kiamat itu. Ya. Itu ada sampai 8 macam dalam Al-Qur'an. Ya. Ada Al-Qari'ah apa artinya? Kiamat. Nanti Al-Qiyamah ayat Al-Qiyamah. Nanti Al-Waqi'ah hanya kiamat. Nanti Al-Haqqah kiamat itu. Nanti At-Tammatul Kubra, At-Tamah. Ya. Ada di As-Sakhah. Itu kiamat. Ya, itu. Banyak. Itu ayatna dina juz amahum qul. Hendak kali diarangkeun juz amah eta, ya, itu. Dan kita udah bahas 7 yang tentang kiamat. Sudah dibahas 7. Ya, itu. Yang sudah seminggu sekali jadi awet pokok. Gitu. Namun belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Ingat ya akhir kecil mah. Gitu. Diajar setelah dewasa ibarat berarti mengukir di atas air gitu. Set tilu lengkah leungit kayak gitu. Ajar kita candi ajar pantas beberapa kali itu. Nah itu ya. Wa syahidi wa masyhud. Syahid itu simpail. Dina bahasa Indonesia mah subjek gitu. Simpail. Syahid, syahidin. Wa syahidin dan yang menyaksikan. Wa masyhud isim maf'ul tuh yang disaksikan. Apa maksudnya yang menyaksikan tuh? Setelah semuanya terjadi hancur bumi ini, celulu, maka yang menyaksikan hanya satu selain Allah itu, yaitu hari Jumat. Jadi yang menyaksikan itu hari Jumat, semua maut, semua hancur. Hari Jumat hari mah tidak hancur, hari mah aya. Hari mah maut, tapi hari mah aya. Hari Jumat itu kejadian hari kiamat teh. Ya, gitu. Wa masyhud dan yang disaksinya apa? Ya bumi dan alam hancur semuanya. Gitu. Nah, itu sumpahnya Allah ya dengan makhluknya. Kalau makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah tuh wah perlu dipelajari semuanya, itu penting ya. Sangat penting ya. Penting tuh matahari. Langit penting tuh. Pan dari langit turun hujan teh. Ya, gitu. Itulah sebagai sumber energi. Lamun teu aya matahari di langit. Itu ya. Semua mati itu. Ya, gitu. Nah, ini isinya nih kasampihnya, isinya ini isi. Tadi kan sumpahnya. Belum itu. Sumpahnya saja sudah bermakna, apalagi isinya. Abdi ngobrol tadi dengan Ustaz Arpudin. Ustaz, demi Allah, Ustaz. Demi Allah. Benar, anggusnya demi Allah. Nanya gitu. Atau aya bejana naon demi Allah teh, gitu ya, gitu. Nah, isinya ini. Qutila ashabul ukhdud binasalah. Ya, itu. Ashabul Uhdud itu adalah membuat parit, ya, orang-orang yang membuat parit. Itu. Harus sampaikan begini ceritanya dalam hadis Imam Ahmad, ya, itu. Dulu, maning dibacakan ke Rasulullah, nanti kita bahas.
Dulu itu ya di Yaman di Yaman ada seorang yang saleh. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ya. Ada siapa tuh Ashabul Ukhdud itu? Nah, begini kata Nabi. Dulu itu di Yaman itu, ya, ada orang yang saleh menyampaikan kebenaran tentang benarnya Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya, mengajak kepada tauhid, ya, mencegah daripada kemusyrikan, melanjutkan ajaran Nabi Musa yang sudah diselewengkan. Ya, itu. Padahal Nabi Musa membuat perjanjian Nabi Musa dengan Allah 4 hal. Ya. 1, hanya menyembah Allah saja, tidak musyrik. Itu. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, hormat kepada orang tua. Itu. Yang kelima, tidak boleh berbuat maksiat. Ya. Itu perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Tapi kesemuanya itu dilanggar oleh mereka. Itu. Maka turun Nabi Musa untuk meluruskan. Nah, orang itu menyampaikan bahwa Nabi Isa itu menyampaikan ini yang benar nih. Kamu tinggalkan agama Yahudi yang sudah menyimpang itu. Begitu. Dengan adanya itu, maka orang-orang musyriknya banyak yang ikut kepada orang itu. Karena benar-benar ini benar ajaran Nabi Isa alaihissalam yang tauhid. Ya, sedangkan mereka sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Nah, orang itu adalah seorang yang menghasut, ada orang yang mengacaukan, gitu, menuduh bahwa orang itu adalah orang yang akan berbuat makar, yang akan merusak negara Yaman itu. Itu. Nah itu, jadi tiba lagi ayah gitu teh, nusuk ngacaukan gitu teh, ya gitu. Asal pelatak yang usul super sip baheula mah, baheula. Ayeuna mah naon? Ngarana ayeuna mah beda tuh lain supersip anu istilahna teh geuning kitu nya gitu. Makar lah pokona mah. Itu ka negara tewak. Ya gitu. Kiai-kiai dimarginalkan, kiai-kiai disikat, ditewak, kiai-kiai yang menyampaikan kebenaran ditewak. Begitu ya, gitu. Asal kritik ke negara sikat gitu nya. Membuka aib negara ditilepan leungit. Begitu ya. Gitu. Jadi tiba lagi memang nu 25 tidak suka pada orang yang jujur. Gitu. Nah, maka orang-orang Yahudi itu yang kafir itu sengaja mereka membuat parit diperintah oleh rajanya. Nama rajanya itu sahat aya di dinya geuning tulisanana. Zaknuwas namanya. Ya, itu. Zaknuwas nama rajanya itu, ya, dari Najran, bagian dari Yaman. Itu. Dia perintahkan buat parit yang panjang, ya. Itu. Dalam cerita hadis tadi lebarnya 6 meter, ya, 6 meter lebarnya, panjangnya 4.000 meter, 4 kilo. Itunya. Itu. Maka orang-orang yang berduyun-duyun masuk ke dalam agama baru, kata mereka, ikut bisa dimasukkan ke dalam parit itu. Nah, maka disiapkan di sana kayu bakar. Itu kan yang namanya naon tadi? Ya kayu bakaran. An-nari zatil waqud. Itu ya, ayat kelimanya itu. Ya. Yang berapi dan coba tadi kayu bakar, diduruk kayu bakar itu. Lentap-lentap 6 meter. Orang-orang yang beriman itu kepada Nabi Isa AS dialung-alungkan ke parit itu. Membunuh manusia dengan sengaja dan keji. Dan mereka di pinggir-pinggir parit itu idhum alaiha qu'ud, duduk-duduk dengan indah mesra puas begitu. Melihat orang-orang mukmin disiksa dengan seperti itu, keji seperti itu. Aya zaman aya anu kitu. Aya anu kitu. Ieu mun aya kitu teh tiba geus kitu, memang orang-orang kafir begitu. Kepada orang-orang mukmin teh menyiksanya itu tidak dengan peri kemanusiaan, malah tidak berperi kehewanan malah. Begitu ya. Seperti itu.
Nah itulah ashabul uhdud namanya. Mereka yang sengaja membuat parit untuk menyiksa orang-orang yang beriman dengan api alung-alungkeun. Ya, itu orang boro-boro ka jelema atuh. Ka hewan yang mau wani urang sok. Wani mah ngalungkeun ucing kana eta kana urang. Mau atuh karunya atuh. Ucing we karunya ada peri keucingan. Itu. Ya. Lihat di India. Di India lihat dibantai, dibakar, disembelih. Itu orang Islam teh. Nah, orang-orang kafir seperti itu. Ya. Itu. Ya. Kutila ashabul uhdud an-naru, terangkan bahwa ashabul uhdud ada tilu ashabul uhdud teh. Yang pertama an-nari zatil waqud. Parit itu berapi dan mereka waqud. Ada kayu bakarnya yang menyala. Gitu. Izhum, nah ini yang paling menyakitkan itu. Ketika mereka membakar orang-orang itu, alaiha mereka di atasnya duduk-duduk dengan santai sambil minum kopi, kayak sampurnamil begitu. Aduh, ngudud deui eta. Itu pelem. Begitulah mereka mengazab orang-orang mukmin. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan dengan happy bagaimana orang mukmin itu bergelimpangan, ya, bercerit. Seperti itulah kelakuan mereka itu. Ya, itunya. Kitu teh Israel, kitu Israel teh dibantai anak kecil teh, disembelih, hamil didodet. Nauzubillah. Ya, itu. Nah ini diterangkan kepada Rasulullah SAW, kepada kita cerita ini, ya. Itu. Kenapa? Agar kita paham, begitulah sifat orang-orang kafir, terutama Yahudi, seperti itu. Imun ayana orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin, tidak berperi kemanusiaan, kitu tah tibahara oge. Seperti kitu tah, contohnya naon? Ashabul Ukhdud, eta surat naon? Al-Buruj, surat keberapa? Surat keberapa? Poho, surat ke-85. Tata ciri aki-aki teh kitu tah. Ya gitu. Ya, itu. Surat ke-85 menerangkan baru 7 ayat nih. Ya, Ashabul Ukhdud. Banyak sekarang Ashabul Ukhdud. Banyak sekarang itu. Ya kalau dulu mah dengan kayu bakar, sekarang mah pakai kayu atau bakar we hungkul. Ya, gitu. Bom, celegur, terbakar semuanya. Itunya gitu. Malah ada yang disundrung-sundrungkeun ke kana parit, diluhur, diborondong, kekerpek kanan. Ada kan banyak itunya apa videonya. Itu ya, itu. Seperti itu. Nah, itu Ashabul Hudud begitu. Ya. Pelajarannya ada 3 pelajaran. Yang pertama, pelajaran Ashabul Hudud itu ada di halaman 3-nya. Diceritakan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai penguat keimanan dan gambaran betapa umat terdahulu itu keimanannya itu kuat tangguh. Sebab begini, mereka mah diberi sama dengan dia Israel sekarang, diberi pilihan. Iman ke ajaran anu Isa teh atau anggar kembali ke agama kita. Kembali we aman, selamat, moalik sutukeun kana parit. Tapi di antara orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Isa Islam itu, kebanyakan mereka masuk ke dalam parit. Mendingan dijongkol ke parit, tibatan selamat tapi kafir gitu. Itu. Nah itu. Kurang gitu ente, boro-boro jongkol kana parit karek ngaji subuh ge geus harean. Karek saminggu sakali ge geus itu. Komoti tadi jongkolkeun kana parit. Kan berat itu. Ya, urusannya berat. Gitu. Itu. Ya. Tuh, tingali tah gitu. Itu aneh, gitu. Tong aneh akan seperti itu. Yang kedua, orang kafir itu tidak ridho melihat kita maju, melihat kita tenang, beribadah. Beda dengan kita. Kita orang mukmin itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kita agama kita, bagi mereka agama mereka. Tidak boleh kita mengganggu mereka. Tapi kalau diganggu jangan diam, tentu saja. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 10 Allah berfirman, "Walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum."
Mereka itu tidak akan ridho sebelum kita mengikut mereka. Dan sekarang itu kita sudah ikut mereka, 80% sudah ikut mereka. Kita itu. Sok, kita dengan orang-orang kafir. Sakolana sarwate. Anak kita dengan anak mereka sama. SMPJ sararea apa? Itu Islam kafir. Bos sarwa sakolana sarwa. Ji sakolana sarwa. Pensakolana pendidikan ya teh. Sama dengan mereka. Yang kedua, konsumsi makanannya sama gitu. Kita makan detop, mereka makan detop. Anak-anak kita mongen goreng pedak mah udah kurang. Nah, yang detop yang ada juga incu. Saya punya incu. Itu ya kakek tuh si nenek itu menyayur ini nggak mau aja. Mau detop langsung ronghok udah teh nyalampurkeun di WA teh kakek yang beli detop pursut gitu. Gitu. Kakek ya nyayur lodeh teu laku si lodeh. Begitu. Jadi parabnya sama tah. Sama teh kurikulumna sekolah sama. Gitu. Mainanana sama tuh. Sama. Cocokan harianana naon dari omena sama tuh. Sama. HP-na sama. Nonton game-nya sama. Itu. Apa bedanya dengan mereka tuh? Harus beda tuh. Mereka mah main ieu, urang mah main ieu. Rasulullah mah jangankan mainan, jangankan ajaran, sampai kumis jenggot harus beda Rasulullah. Mereka memelihara kumis, kita jenggot begitu. Sampai begitu. Enggak mau sama. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mun turuti kanu mereka berarti urang siga mereka. Jangan ikut. Nabi Musa teh saum pada hari Asyura. Ya, gitu. Nah, gitu. Tanggal 10 bulan Muharram. Ngara tengah lamun aya tunjuknya lamun 10. Karena mereka saum tanggal 10 kata Rasul, aku yang lebih berhak mengikuti jejak langkah Nabi Musa kan sama-sama Nabi Allah. Tapi kita beda dengan mereka. Kalau kita mereka 10 orang mah jeung salapan. Itu Tasu'a Asyura. Hakim harus beda dengan mereka. Urang lain kudu tuturuti kudu sarua orang. Kudu beda harus jangan sama gitu. Nah itu kekeliruan itu. Ya. Nah itu anak-anak kita harus beda pelajarannya, bacaannya. Cek mereka teh cenah bagoy, cek mereka teh. Cek anak urang sarua bagoy itu urang ge. Atuh naon bedana atuh. Itu ya. Harus beda. Itu ya. Dari mana asal? Dari itu 3 hal. Pertama beda makanannya, bedakan. 2 pakaiannya, bedakan. 3 cocokanana atau kebiasaannya, bedakan. Itu. Nah, dari mana beda udah. Itu kabeh pasantrenkeun. Pesantren kudu ngalaman pasantren budak teh. Kudu ngalaman mondok tah Bambang, pondok-pondokkeun. Itu usaha orang tua. Da kewajiban orang tua tuh mendidik. Itu. Sok anu umum tidak menyalahkan, da terbatas atuh. Karena umum, karena ya umum salah kita tuh. Salat duhur jam berapa eta budak? Teu puguh sok salat duhurna. Namun di dia mah dihatoy eta. Puguh pasti ada salat sararea. Umuman teu ada jam 12 saya istirahat. Jam 12. Duhur setengah 12 aya duhur teh aya. Aya 12 lebih 20 aya. Ya, gitu. Nah seperti itu. Asar. Pulang jam 4 pulang teh. Anak teh pulang di sekolah SD mah pulang teh jam 12:30 nya. Teu datang mah jam 2 teh. Salat teu teuing teh nyaho. Cilaka. Nah itu. Kalau makanannya sama, pakaiannya sama, kesehariannya sama, atau nan bedana. Yang kedua itu. Yang ketiga, kalau yang pertama itu kita diberi pelajaran gambaran umat terdahulu jadi dikitukeun tah memegang keislaman agama kemukminan teh memegang hoyong surga teh itunya teu tiasa nu tadi teh nu bodoh teh nu belet teh al ajzu teh itu orang-orang manit tabaa hawahu ya nafsahu hawaha orang yang mengikuti hawa nafsunya tapi tamanna ilallah bertamani tapi angan-angan ke Allah, tanda belet gitu. Budak yang soleh tapi tadi didik dengan kesolehan mah bisa. Budak teh yang jadi dokter budak teh, tapi latihannya tinju, mama jadi dokter atau ya usah tinju mah. Salah alamat eta orang tua yang salah. Ibu ingin punya anak soleh tapi gagal menjadi orang tua.
Ya Allah ingin soleh, ya Allah ingin soleh, tapi diasupkan teu kana pisolehan, bisa tuh. Ya. Profesional lagi orang tua. Orang masa ngagaliak, ngagilak, aya keur barang lahirkeun, barang hamil dan sebagainya, udah kayak anak buah ingin boga anak soleh, gitu nya. Aing geus rada gede jadi ingin boga anak beunghar, dan jadi ngagaliut kitu. Hayang boga anak pinter, pan soleh awalna teh jadi ngerubah aing boga anak pinter. Istri teh hayang boga anak beunghar, solehna ditinggalkeun nu pokokna. Anger kudu konsisten, istiqomah hayang boga anak soleh. Ingin anak soleh, SD-na sing soleh, SMP sing soleh, terus sing soleh sampai ke mautna. Gitu. Rezeki mah ada yang ngatur, ditentukan oleh Allah. Bukan harus pesantren semuanya, bukan begitu. Ada yang lain tapi mensolehkan. Itu. Utamakan solehna. Mun reka umum tenan naon ka umumkeun atuh sorena dididik tah ku urang mun mampu mendatangkeun kiai tah ka ieu mana dileskeun. Gaulna kumaha? Nah, gitu. Mun teu kuat mayar mahal mah. Aya nu boarding school mahal. Gitu ya. Tapi kan keur naon ngalah duit atuh. Gitunya. Aduh. Yang ketiga, ya, setelah yang pertama gambaran orang-orang terdahulu, Allah menyampaikan ya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzina khala min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Surah Allah, kamu jangan kepedean yang masuk surga. Tidak pernah mengalami perjuangan siga orang-orang terdahulu. Itu naon? Ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Tiga tah. Yang surga mah ba'sa kudu ngalaman kekurangan harta. Tipu Siti Khadijah janda terkaya jadi miskin habis hartanya. Tuh, kudu kitu pi surgaeun teh. Yang pi surgaeun nyumbang embung naon embung. Itu di pelabuhan sana ada yang mendapat bencana nyumbang hararese. Fakir miskin di sekitar teu disumbang dan sebagainya. Itu nu menta-menta dicarekan. Ieu kumaha ieu? Infak medit teu bisa mun kitu mah. Wadara kudu capek fisik. Batur mah perang kena tumbak, kena panah, teh eta wadara teh. Berhubungan dengan fisik. Urang mana atuh saum geus ngalakeun ngarasa lapar atuh. Gitu. Saat malam atuh kalungse atuh Nabi mah bareuh, urang mah api-api bareuh atuh. Itu nya saat malam, ulah kaliwat wae atuh. Saat malamna nya itu. Eta teh lelah, capek, ruksak awak tah. Kudu ngalaman kitu, kudu ngalaman lelah beribadah teh sampai ka lelah ibadah teh. Itu, ieu mah teu capek-capek acan. Itu capek-capek sampai teu salat teh henteu cenah. Ah teu capek kumaha da. Allahu Akbar seng langsung ngalamun cenghar ngalamun teu para ruku. Teu ngalamun hees. Gitu. Ini aduh. Aya eta. Ya, gitu. Terakhir wazulzilu harus goncang hati. Kena ancaman, kena intimidasi. Tak eta harga surga teh. Gitu. Urang kumaha teh da mah teu usum perang, dakwah. Dakwah teh goncang hati teh. Sok ka tetangga, hayu ajakan ngaji, hayu ajakan ngaji. Teh loba mah ngajak-ajak waktu ngeledek dan sebagainya. Kudu siap teh goncang hati gitu teh. Majikan tadi didik gitu. Tegor majikan teh, anak teh ajak ka masjid terus jebrog mah. Gitu ya ulah sesoranganan ngaji tepan surga teh geus sararea atuh nya anak teh kitu. Man tariqat asaha tariqan man salaka tariqan ya tamsupihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tah urang ajak anak teh cenah ke jalan ka surga, ngaji jalan ka surga teh. Mun anak teh diajakan ngaji, anak mah nyaho jalan ka surga. Di akhirat teh lang mulung-mulung teh budak teh. Ka surga teh mana gitu. Cek urang teh ka dieu mah inget ka budak masing-masing. Mun nyaah tah tong dijong anak teh jangan dijongklokkeun anak teh ka neraka. Itu pangga ayeuna waktuna teh tah sok ajakan ka masjid, ajakan ngaji, tah teh ajakan ka surga. Teu nurut tah wazuzil teh capek ngurus budak teh capek hate. Tah eta mah harga surga teh. Ku batur dipoyokan, diledek, aki-aki ngaji keneh. Tiba heula matang-matang ngaji ge anggar awet bodoh, akan bae atuh. Nu ngaji atuh kamu teu ngaji atuh. Ngaji teh awet bodoh. Surat Al-Buruj surat satora teh. Awet poho Al-Buruj 85. Lu ieu keur diaji ya Al-Buruj. Gitu. Nah itu ya. Itu
Yang terakhir mah Allah menyampaikan jangan khawatir kata Allah. Ya, nu berjuang innahum mayyitun, ya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surah Allah. Ya tong sieun maut Rasulullah teh ieu ka maneh umat-umat teh maneh bakal paeh cek Allah teh nya gitu. Aya orang kafir paeh moal. Paeh maranehna oge tong sieun. Nah, sieun perang, paeh mah babarengan sareng ge paeh. Nu perang maut. Oh, nu teu perang maut teh. Nu perang wae pasti pondok umur henteu teu? Henteu. Anu perang panjang umur anu ngajodoh gue di imah paeh aya kitu. Ya gitu. Teu paeh mah teu ada panjang lagi syarat-syarat paeh. Teu kitu. Kahiji kudu kolot, kedua kudu huisan, katilu kudu gering, kaopat kudu teu boga duit, miskin teu kitu. Miskin dan sebagainya panjang umur sehat wae. Bunghar awak babah bilbih gering teu menang ieu dahar, teu menang dahar ieu. Naon atuh hirupna? Ripuh nya kitu. Dahar digram itunya. Jadi hidup kana geus paeh sebenarnya. Sagala teu meunang. Itu Namru masuk ke rumah sakit mayarna mahal betah tuh betah tuh udah gering nu cager nu indah mah Allah membagi rezekinya dengan indah ya gitu. Nah itu kudu goncang jiwa itu bagian dari syarat surga teteh. Mata orang-orang yang besar dan ilmunya paham dengan keilmuannya mereka ulama-ulama besar jarang yang mati di kasur dalam pelukan istri tercinta jarang. Mereka banyak yang mati di tiang gantungan gitunya gitu. Mantap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan iskariman aw mut syahidan gitu. Iskariman menghirup sing mulia, maut syahid. Gitu lain maut mung gitu, hirup ripuh. Piknik tara gitu, tuh nama gering we setruk, paeh anggar paeh keneh atuh. Itu menang baheula usaha ti budak belajar usaha menang rezeki gede tinggalkeun maut teh naonan gitu bawa ke akhirat ta surga di dunia teh bawa ke akhirat dengan cara diinfakkan disedekahkan diberjuangkan fisik tuh jadi saksi begitu. Nah surah Allah untuk menghiburnya sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al kafirun, ketentuan Allah geus jadi sunnatullah itu qad khalat telah berlalu di masa-masa yang lalu fi ibadihi pada hamba-hambaku wa khasira hunalika tah mah teh cilaka dibinasakeun tah orang-orang kafir teh itu dina waktuna teh bakal dibinasakeun gitu. Jadi tong sieun urang teh kasiksa wae ripuh wae manehna ge ripuh gitu. Urang mah masa kasangka tuh di tetangga urang masuk salah sangka di tetangga ge duh batu mah geus senang hening betah tuh di imah duaan we. Kalau betah teh para saya jauh-jauh kieu teh ceuk saha betah teh nyaha urang mah tuh teu apal juga nu enak siga moal aya nu siga urang mah nya sangsarana jeung ripuh di urang mah jeung mitoha ditubruk kumaha jeung hujan jeung suruh baseuh wah eta urang we pangripuna ceuk urang teh gitu jeung urang masuk wadul urang mah ripuh nyaan ya Allah sangsara teuing gitu hirup teh sangsara cek Allah teh maot teh atunya alim Allah maot mah betah teh ulah sok bohong betah teh itu nya sangsara ngeunah we pelem gedengan embung ning maot mah itu banyak wadulnya nya eta teh ngaranna teh toksik gitu teh penyakit toksik gitu nya wadul gitu nya siga perempuan nu tinggalkeun maot ku salakina kitu morak keneh mun ceurik leweh yang ngiru ka kuburan sok dihalangan abdi mah pernah di dieu sabaraha 2 kali tah nu ngora jeritan begitu nya hayang ngiru ka aduh moal aya suami siga akang abdi setia pret waktu dihalangan saya abdi teh ieu ustaz abdi teh tina kieu sok kadieu hayang ngiring nya asup ka kuburan alim pret sia waduh ya gitu bohong teh berbor awe sarua lalaki ke sarua istrina koma eta mah laki waduk atuh gitu mau teh nu ieu leweh nu ieu meletet teh neangan deui itu aya rencangan kitu pencak di rumah sakit abdi ngalongok mau rumah sakit lakina ulah agama mencak wah hufet gitu ustaz ya istighfar wah kan si bakal kieu yang drama sinetron dengan muplak cicing moal aya ustaz penggantina imam si soleh nya we lah api-api nya gitu nya
gitu. Kayak gaya gantina mau aya gantina ieu mah sangsoena sadunia. Sadunia kosmosnya apa dunia kan lega dunia teh. Sok ada cirian ka batur ieu. Sabulan ge bakal herang budak eta. Gitu. Api-api edan teh maot ning ka isieunana. Teu bulan, 2 minggu datang ciripit teh ning. Kepret ya. Pret gitu. Nah gitu. Jadi kalau sedih, kalau duka, iya pasti sararea oge sama. Jangan ditinggalkan oleh anak, ditinggalkan istri pasti. Ya, oleh ibu, oleh semua sedih eta mah wajar manusia Rasul juga gak nangis. Ya, gitu ketika istrinya yang Khadijah maut, Rasulullah itu ya. Gitu. Tapi jangan berlebihan mikun ka Allah deui. Berarti kafir eta. Gitu nah akhirnya yang teringat karena karunia Allah. Pan Allah teh goniyun anil amin maha kaya Allah teh. Kaya teh lain duit wae, loba istri loba, lalaki loba, namanya kalau juga miskin, kaya Allah teh. Itu bentak coba itu. Tong api-api Marpudin. Api-api. Ini sama Adin eta api. Nah itu, kalau tidak beriman akan begitu, iman pada hari akhir. Gitu. Anu perang maut, nutup perangnya maut. Gitu ya. Nah itu. Itulah kesimpulan dari 7 ayat ini bahwa orang-orang kafir itu mendapatkan azab yang pertama adalah diterangkan kepada kita sejarah umat Ashabul Ukhdud itu di zaman Nabi Isa alaihissalam itu. Bahwa gambaran bagi kita betapa orang-orang di zaman itu yang imannya kuat mending keneh diberondong tembakan atau dibakar di parit daripada huruf kafir gitu. Ya ulah ku Indomie galeong gitu. Itu ieu mah kuat ku Indomie mah, tapi kudu herang mah insyaallah gitu. Glowing, galeong gitu. Vlog channel galeong gitu. Nah, itu ya. Gitu. Ulah gitu. Ya. Yang kedua, sing yakin bahwa mereka tidak suka dengan kita. Harus yakin. Jangan bersahabat dengan mereka. Ya, gitu. Jangan mengangkat pemimpin dari mereka. Gitu. Seret mereka. Gitu ya. Gitu. Kalau dia baik-baik kita. Gitu. Ya. Yang ketiga, sing yakin mereka dapat azab. Sarua maut, udah mah menang surga Allah, mereka menang azab Allah. Sing yakin itu. Karena ada 5 prinsip beragama, terangkeun geuningan. Pasti hilap deui tah. 5 prinsip beragama satu Al-Qur'an. 1, sing yakin bahwa agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Itu. Yang kedua, Islam bersumber dalil. Islam. Ulah cenah Islam bersumber dalil. Wala takfu ma laysa ba'aka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Yang ketiga, sing yakin bahwa Islam sempurna. Ulah ditambah ulah dikurangi. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dina famadid turra ghairu bagin wal adin. Terusnya panjang. Ya, itu Ali Imran tah. Nah, gitu. Yang kelima, yang keempat nonton. Yang keempat. Oh, dia pakai bawah. Itu ya. Ada 5 prinsip dalam beragama gitu ya. Nah, hanya berkhilafnya hiji hanya Islam yang diterima oleh Allah. Yang kedua dalil. 3 sempurna. 4 ikuti sahabat, pemahaman sahabat gitu ya. Karena sahabat yang mengetahui peristiwa-peristiwanya itu. Ikuti cara-cara sahabat gitu ya. Tahan hiji kaliwat anu kaopatna hilap ya gitu. Sekian tadi awalnya jam 8:20 sengaja dipaskeun sampai jam 9:20 pan janjina sajam gitu ngaji teh. Nah, demikian tutup dengan doa Rabbana